Hai teman-teman, jumpa lagi di Esmeralda Voyek. Apa kabar hari ini? Oke, kita akan membahas part ketiga mengenai ancestral entanglement atau trauma sistemik dalam keluarga. Kali ini saya akan membahas tanda terlahir sebagai cycle breaker. Jadi kalau kamu salah satu di keluarga yang terlahir sebagai cycle breaker, kamu memiliki tanda-tanda yang biasanya tidak secara sadar memilih menjadi cycle breaker, tapi jiwanya dipanggil untuk itu. Dan berikut adalah tanda-tanda paling kuat kalau seseorang memang terlahir sebagai cycle breaker dalam garis keturunannya. Yang pertama adalah kamu merasa tidak cocok atau aneh di keluarga. Kamu mungkin sering merasa seperti pertama beda sendiri dari saudara-saudara, sulit dimengerti oleh keluarga, dan yang ketiga adalah lebih sensitif, lebih sadar, dan lebih introspektif dibanding yang lain. Ini karena kamu punya kesadaran yang lebih dalam dan jiwa yang ditugaskan untuk menghentikan pola lama. Kemudian tanda yang kedua adalah mengalami hidup yang penuh tantangan emosional. Jadi hidupmu bisa terasa lebih berat karena yang pertama, kamu membawa beban yang bukan hanya milikmu tapi juga warisan dari generasi sebelumnya. Yang kedua, kamu merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Dan yang ketiga, sering mengalami peristiwa traumatis atau titik balik sebesar sejak kecil. Ini bukan hukuman, tapi proses inisiasi sebuah panggilan untuk menyadari dan menyembuhkan. Kemudian tanda yang ketiga adalah menolak melanjutkan pola lama. Jadi yang pertama, tidak ingin mengulang cara mendidik anak seperti orang tuamu. Yang kedua, ingin membangun relasi yang sehat dan penuh cinta, bukan trauma. Tanda yang ketiga, menolak pola hidup yang begitu-begitu aja atau toksik, pasrah, atau tidak sadar. Kemudian kamu mulai berkata dalam hati, aku tidak mau anakku mengalami hal yang sama. Oke. Kita lanjut ke tanda yang keempat bahwa kamu sebagai cycle breaker adalah punya ketertarikan mendalam terhadap healing, spiritualitas, psikologi, atau kamu mungkin tiba-tiba merasa tertarik pada journaling, meditasi, energy healing, atau inner child. Kemudian yang B, kamu ingin tahu tentang trauma, emosi, dan dinamika keluarga. Dan yang C, merasa harus mengerti siapa kamu dan dari mana luka ini berasal. Ini semua bukan kebetulan. Jiwamu sedang mengingat misi hidupmu. Adapun tanda yang kelima seorang cycle breaker adalah merasa bertanggung jawab atas penyembuhan yang lebih besar. Salah satunya kamu merasa sangat tersentuh melihat anggota keluarga yang saling menyakiti. Kamu sering jadi penengah, pendamai, atau tempat curhat semua orang. Bisa juga kamu ingin memutus rantai luka, kemiskinan, pengkhianatan, atau kesedihan. Kamu tidak hanya ingin hidup lebih baik untuk dirimu sendiri, tapi juga demi generasi sebelum dan sesudahmu. Jadi misimu ini lebih sifatnya ke long term ya. Kemudian ada tanda cycle breaker yang keenam, itu adalah spiritually aware, peka terhadap energi dan roh leluhur. Contohnya mimpi bertemu orang tua yang sudah lama sekali meninggal, kemudian punya intuisi kuat tentang beban yang tak terlihat, atau kadang merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh roh keluarga. Itu pertanda bahwa jiwa-jiwa leluhurmu melihatmu sebagai jembatan penyembuh. Jika kamu bertanya, kenapa aku ya? Karena kamu yang cukup kuat untuk mengakhirinya. Karena kamu yang cukup sadar untuk tidak meneruskan luka yang diwariskan. Dan karena kamu yang cukup penuh cinta untuk memilih penyembuhan bukan dendam. Jadi sekali lagi, kenapa adalah kamu? Karena kamu yang cukup penuh cinta dan memilih penyembuhan bukan dendam. Adapun berikutnya kita akan membahas sebuah refleksi seorang jiwa yang menyala lebih dulu. Ada rasa perih yang tak terlihat saat kamu membawa cahaya, namun mereka justru menutup mata. Kamu datang membawa kasih, namun mereka mengira kamu mengusik. Kenapa mereka tidak mau melihat? Pertanyaan itu mengendap di hati setiap jiwa yang lebih dulu bangun.
Kamu menyaksikan mereka mengulang luka yang coba kamu hentikan, dan dalam hatimu ada kerinduan agar mereka juga bebas. Namun ketahuilah, yang pertama, tidak semua jiwa itu datang untuk menyelesaikan. Ada jiwa yang hanya datang untuk mengalami, ada yang datang hanya untuk mengulang, dan ada yang dipilih untuk memutus. Jadi ada 3 tipikal jiwa yang datang ke dalam kehidupan atau dunia ini. Yang pertama itu ada jiwa yang memang tugasnya dia tuh hanya untuk mengalami. Yang kedua itu adalah jiwa yang datang untuk mengulang lagi. Atau yang ketiga adalah jiwa yang memang dia dipilih untuk memutus dan sebagai cycle breaker. Jika kamu termasuk yang dipilih, maka kamu tidak bisa menunggu semua orang ikut berjalan. Kadang kamu harus berjalan lebih dulu, meski sendiri, agar jalan itu tersedia. Yang kedua, penolakan itu bukan akhir, tapi benih sayang. Setiap kata, sikap, dan kesadaranmu, meski ditolak hari ini, mungkin akan tumbuh esok hari pada anak, cucu, atau satu peristiwa besar yang akhirnya membangunkan mereka. Sekali lagi pesan saya, benih cahaya itu tidak pernah mati, dia hanya menunggu musimnya. Yang ketiga, mereka tak menolak kamu, tapi cermin yang kamu bawa. Kesadaranmu adalah cermin, dan tidak semua orang siap melihat bayangan luka mereka sendiri. Jadi gak semua orang itu siap melihat bayangan luka mereka sendiri, sayang. Mereka pikir kamu menyerang, padahal kamu sedang menyinari. Maafkan mereka ya. Juga terus doakan mereka agar hatinya dibangunkan dan dibebaskan. Yang keempat adalah kamu tidak bertugas menyadarkan semua orang. Sayang, tugasmu bukan untuk meyakinkan semua. Tugasmu itu adalah menjadi utuh. Semakin utuhnya kamu, semakin terang energimu. Dan cahaya tidak pernah perlu menjelaskan dirinya sendiri. Ada suatu afirmasi jiwa yang saya buat, yaitu adalah ucapkan dalam diri untuk dirimu sendiri, aku mewakili cahaya. Aku hadir bukan untuk memaksa, tapi menyinari. Aku memilih memahami daripada menghakimi. Aku melanjutkan perjalananku dengan cinta, dan jika kelak mereka ingin ikut, jalanku sudah tersedia untuk mereka. Saya menulis beberapa surat. Salah satu surat yang akan saya baca adalah surat jiwa untuk mereka yang menunggu. Jadi tidak semua jiwa itu bisa berpulang dengan damai. Contohnya adalah korban kriminalitas, pembunuhan, pemerkosaan, kemudian korban tabrak lari, korban tenggelam, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, korban perang. Tidak semuanya itu berpulang dalam damai, sayangku. Itulah mengapa bisa tercipta trauma sistemik yang akhirnya diwariskan lintas generasi. Berikut adalah surat jiwa yang bisa teman-teman baca untuk mereka yang menunggu dan memulangkan mereka dengan damai. Judulnya adalah Kupulangkan yang tak sempat pulang. Doa-doa jiwa untuk mereka yang masih tertahan dalam tubuh dan darahku. Ada jiwa-jiwa yang pergi tergesa, tanpa sempat memeluk, pamit, apalagi didoakan. Lalu mereka menetap bukan di alam sana, tapi di luka-luka tak bernama dalam diriku. Hari ini aku menyalakan lilin, bukan hanya untuk terang, tapi sebagai jalan pulang. Untuk kalian yang kupanggil dengan cinta, kini kusebut satu-satu dan kupulangkan dengan doa, dengan damai, dengan rasa yang telah kubiarkan mengendap cukup lama. Beristirahatlah jiwa-jiwa yang kusebut dalam damai yang tak lagi tertunda. Biarlah peluk dan pamit yang dulu luput kini lengkap dalam doa dan air mata. Kalian tak lagi terkurung di luka, tapi terbang bebas dalam cahaya. Dan aku melangkah ringan karena telah kupulangkan cinta yang tertinggal di antara dunia.
Oke, di vlogs berikutnya nanti kita akan membahas bagaimanakah redaksi doa untuk pemutus ancestral entanglement ini atau trauma sistemik ini. Jadi teman-teman stay tune terus di vlog Esmeralda Voyek. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bunyikan lonceng supaya kalian dapat notifikasi mengenai update vlog berikutnya. Kita juga akan membahas bagaimana tanda-tanda jiwa yang telah berpulang dengan damai. So, thank you for watching me. Bye-bye teman-teman. God bless you all. Bye.